Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami. Bermula ini itu kitab puasa. Wasara itu wujubis syiyami, dan bermula syarat wajib berpuasa. Arba'atu asya'a, itu 4 perkara. Bermula syarat wajib puasa itu 4 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam. Nah, ini yang pertama Islam. Syarat wajib berpuasa yang pertama Islam. Harus orangnya orang Islam. Itu yang pertama. Kalau orang kafir berarti tidak boleh. Bukan tidak boleh, apa? Tidak diwajibkan, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tidak ada hukum untuk dia berpuasa. Itu kalau orang kafir. Tapi kalau orang Islam itu dianjurkan, disyaratkan. Hah? Ya, termasuk wajib jadinya. Kalau orang Kristen nak puasa, berarti tidak ada syarat jatuhnya di dia. Cuman untuk berpuasa biasa. Cuman berpuasa biasa. Tidak ada kewajiban. Kalau pahala, tidak pahala. Karena orang kafir itu tidak ada hukum di dia. Makanya kalau masalah pahala, itu tidak ada pahala di dia. Nak dikerjakannya tidak juga masalah, nak tidak juga ada kewajiban. Kalau dosa tidak ada dosa. Dosanya dosa dulu orang kafir. Itu kalau orang kafir, ya. Sudah itu wal bulughu, dan yang kedua baligh. Yang kedua baligh. Baligh itu sudah sampai umurnya. Sudah sampai umurnya. Kalau dia belum sampai umurnya, masih anak-anak, itu belum disyaratkan, belum ada jatuh kewajiban pada dirinya. Kalau nanya nak berpuasa macam mana? Tak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kalau pahala macam mana? Pahalanya dihitung kebaikan. Kalau pahala belum ada juga, cuman pahalanya di kebaikannya disimpan. Besok suatu saat dia baru akan menerima pahalanya. Kalau di waktu itu belum ada pahala. Karena belum ada kewajiban. Yang ada kewajiban itu yang baru kalau dia mengerjakan dapat pahala, kalau dia mengerjakan dapat dosa. Itu ya. Itu balik. Sudah itu wal aklu, dan yang ketiga berakal. Ini. Berakal. Sudah Islam dia harus balik. Sudah balik dia harus orangnya berakal. Berakal itu orangnya sehat berarti. Pikirannya normal. Kalau orang gila, orang yang tidak berakal, orang gila, berarti tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Kalaupun dia mau berpuasa, tidak juga jadi masalah. Cuman tidak disyaratkan. Kalau syarat ini berarti samalah dengan dia nak sah dan tidak sahnya puasa. Dosa. Kalau dosa tidak ada dosa karena dia tidak disyaratkan. Tidak ada dosa karena tidak disyaratkan. Pahala tidak ada juga. Tidak ada juga pahala. Cuma puasa bae. Cuman sekedar puasa. Salat sama bae. Dia tidak berakal. Salat juga harus orang yang berakal. Kalau masuk surga dia belum tentu juga. Karena sebelumnya belum tahu kebaikan apa yang dilakukannya sebelum gila. Kecualinya gila dari kecil. Kalau dari kecilnya gila sampainya meninggal, itu baru bisa dikategorikan terlepas dari dosa. Tapi kalau gilanya lah umurnya 20 tahun ke 30 tahun, berarti ditengok dulu. Sebelumnya gila apa gaweannya? Macam itu, ya.
Jadi yang ketiga harus berakal. Sudah itu yang keempat, wal qudratu ala saumi. Dan yang keempat, mampu atas berpuasa. Mampu atas berpuasa. Mampu itu dalam artian dia telok. Kalau bahasa kita itu telok. Telok itu dari pagi sampai sore. Tidak ada masalah. Sudah itu kebutuhannya telok dia menanggapinya. Itu baru disyaratkan orang itu untuk berpuasa. Syarat ini gunanya untuk sah dan tidak sahnya puasa. Ingat, sah dan tidak sahnya puasa. Itu kalau syarat. Itulah 4 perkara orang yang disyaratkan wajib untuk berpuasa. Kalau 4 ini ada pada orang tersebut tapi tidak berpuasa, maka orang itu berdosa. Belum balik. Perhitungan balik kau macam mana kau kata belum balik? Umur kau lah berapa? 12 tahun. Benar-benar dikit kau 12 tahun umur kau. Itu ya. Jadi rata-rata kita ini sudah balik. Rata-rata sudah balik. Sudah diwajibkan untuk berpuasa. Itu syarat. Sekarang kita masuki ke fardu pula lagi. Wa faraidus saumi arba'atu asya'a. Dan bermula fardu puasa. Fardu puasa arba'atu asya'a. Itu 4 perkara. Ini fardu pula. Kalau tadi syarat, kalau ini fardu puasa. Fardu puasa itu ada 4 perkara. Fardu dengan syarat. Kalau syarat itu sebelum kita mengerjakan puasa. Sebelum kita nak berpuasa, kita harus melihat syaratnya dulu. Kalaulah cukup syarat ini, baru kita lakukan puasanya. Kalau kita melakukan puasa, fardu ini yang harus kita lakukan pula lagi. Paham? Syarat itu sebelum puasa, fardu itu setelah kita mengerjakan puasa. Berlakunya, ya. Kalau syarat tadi sebelum kita melakukan puasa, kalau fardu ini yang harus kita perhatikan setelah kita berpuasa. Contohnya di depan itu ada wal imsaku anil akli wasarbi. Yang pertama an-niyatu, ya. An-niyatu yang pertama berniat. An-niyatu yang pertama berniat. Ini fardunya. Niat ini harus kau lakukan, harus kau pasang di ketika kawan ingin berpuasa. Kalau syarat tadi kan harus Islam dulu. Harus Islam dulu. Lah Islam kawan nak berpuasa. Kalau kawan nak berpuasa itu kawan harus masang niat. Itu. Kalau tidak berniat berarti tidak sah puasanya. Niatnya dalam hati. Niat puasa apa? Kalau puasa Ramadan berarti sahaja aku puasa besok pagi daripada menunaikan ibadah. Daripada puasa Ramadan, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kalau sunat tengok. Kalau sunat sahaja kau sunat hari sunat Kamis, berarti Senin Kamis sahaja aku puasa esok pagi karena puasa hari Senin. Sunat karena Allah Ta'ala. Kalau ada apal niatnya, itu macam mana nak puasa Razik kalau kau tidak apal? Tidak bisa kau nak puasa kalau kau tidak apal. Kalau lapasnya tidak masalah. Yang penting niatnya, niat yang kita pasang dalam hati. Itu yang penting. Itu yang wajibnya itu. Niatnya. Paham ya? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua wal imsaku anil akli wasarbi. Dan yang kedua menahan dari
makan dan minum. Menahan dari makan dan minum. Ini yang kedua. Nah, ini yang harus kau lakukan setelah kau puasa. Setelah kau melakukan puasa, mengerjakan puasa, ini yang harus kau lakukan. Kau harus menahan makan dan minum. Nah, itu dinamakan fardunya. Kalau lupa, tidak sengaja, tidak ingat, itu ada dimaafkan. Memang benar-benar tidak ingat, memang benar-benar lupa. Kalau lupa yang dilupa-lupakan, nah itu tidak, itu tetap batal puasanya dan wajib dia mengkodokan. Puasanya batal, dia wajib mengkodo puasanya. Kodo itu diulang lagi setelah puasa besok, setelah bulan Ramadan berlalu misalnya, diulang lagi. Itu kau harus ulang, harus diulang. Jadi makan dan minum sekalipun dikit. Nah, ingat, sekalipun dikit yang kita minum ataupun dikit yang kita makan tetap batal. Contohnya ada bekas-bekas makanan di mulut kita. Bekas makan, bekas nasi itu pas siang hari kita terasa ada nasi di mulut, kita makan, itu juga termasuk batal. Nah, ingat ya, dikit baik batal, apalagi lah banyak. Kalau air perlu sama baik. Kalau udah ingat dari nasi itu enggak batal. Kalau letak itu berarti lah ingat kau nasi di situ. Kau sengajanya kau masukkan ke dalam mulut kau. Kau teguk. Itu berarti kau udah juga itu sama baik itu. Berarti kau udah hati-hati. Ya harus hati-hati. Lah jelas kita sudah makan sahur, kita nak puasa, maka dibersihkan. Gosok gigi, sahurnya gosok gigi sampai bersih. Kalau air liur selagi dia masih dalam mulut tidak keluar, itu tidak batal. Selagi dia dalam mulut, tapi kalau sudah keluar kau masukkan lagi, ya itu sudah batal. Itu dengan keadaan yang biasa. Kalau air liur itu sudah kau kumpul, itu sengaja berarti. Ini air liur yang keadaan kita sedang biasa. Macam mana yang nego air liur biasa? Kadang ada banyak, dikit. Kalau itu tidak jadi masalah. Kalau dikumpul banyak, tuh masuk ke dalam lagi, itu termasuk unsur kesengajaan dan itu bisa menyebabkan membatalkan puasa. Batal puasanya. Sama baik merokok. Rokok itu asap itu memang tidak terasa, tapi barangnya ada, nampak. Barangnya nampak, cuman tidak terasa. Sama. Kentut dalam air. Kentut dalam air itu cuman sekedar untuk hati-hati bagi kita. Karena apa? Kalau kata orang itu, kalau kita kentut dalam air, setelah angin itu keluar, air itu masuk, makanya batal. Ada dong. Sudah itu wal jima'i. Ini wal jima'i, dan yang ketiga jima. Ini jima tadi. Jima itu bersetubuh. Itu yang katanya tadi bersetubuh tadi. Bersetubuh. Itu namanya jima. Itu batal. Batal. Puasanya batal kalau dia bersetubuh di siang hari, di ketika berpuasa. Itu tidak ada. Yang katanya jima. Sudah itu yang selanjutnya lagi, yang keempat, ta'ammudil qai'i. Dan yang keempat, sengaja muntah. Ini sengaja muntah. Sengaja orang itu muntah. Tahu muntah? Kalau dia tidak sengaja, seperti contoh, dia tidak tahu kalau ada baun busuk misalnya, dia lewat, tak tahu muntah, itu kan tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, dia tahu ada buntang di situ, dia lewat, tahu muntah, itu
batal. Pening-pening kepala langsung muntah itu kan tidak disengaja karena ada penyebab sakit. Kalau muntah mobil, itu bisa jadi unsur sengaja. Karena pola tahu kita tidak tahu bab mobil, muntah, kita masih tidak pakai mobil. Itu bisa jadi ada unsur kesengajaan.